Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Double N TV Channel, belajar futsal bareng Nasu Namira. Kali ini di part yang keempat kita akan membahas tentang pola formasi yang sering dimainkan oleh tim dalam suatu pertandingan, baik itu di liga amatir, liga profesional, tim nasional, di laga internasional maupun di liga-liga Eropa. Apa saja sih pola yang sering dimainkan dalam suatu pertandingan? Nah, saya bahas ini ada 4 ya, walaupun banyak banget ya pola-pola permainan yang lebih advance ya, lebih pengayaan itu lebih banyak, tetapi yang dominan saya akan bahas 4 aja. Apa saja itu? Baik, di sini saya sudah simpan contoh-contoh skema simulasi. Yang pertama itu pola 1-2-1. Apa itu pola 1-2-1? Pola 1-2-1 adalah formasi yang membentuk diamond atau wajik atau kotak yang bentuknya seperti layang-layang. Coba ya, kita coba buat ini, kita yang garis. Nah, ini seperti ini. Nah, ini oke. Sini, skemanya bagaimana? Ini hanya contoh saja ya, contoh dari finishing yang dibuat oleh 1-2-1. Jadi memanfaatkan posisi anchor, flank, dan pivot. Tuh, jadi pola permainannya membentuk fondasi awalnya itu wajik ya. Nah, ini finishing yang kiranya sebagai simulasi aja, contoh. Tentunya ini merupakan kebutuhan dan keunggulan tim yang dilatih oleh pelatih ya. Jadi skema ini finishingnya variatif dan fleksibel. Tapi yang jadi catatan khusus adalah 1-2-1 membentuk diamond. Ini seperti digelandang pada sepak bola atau bola pada konvensional ya. Kemudian yang kedua, kita masuk pembahasan yang kedua, pola 1-3. Pola 1-3 itu mirip dengan pola 1-2-1. Yang membedakan adalah dia ya tetap membentuk layang-layang segi 4 diamond. Hanya yang membedakan adalah nih di bagian ini nih. Di bagian ini dia hanya fokus membangun serangan dari anchor murni. Jadi ada anchor, ada flank, ada pivot. Nah, tapi anchor ini berperan aktif dalam memainkan tempo. Jadi jenderal lapangannya adalah anchor. Bagaimana skemanya nih? Seperti ini. Jadi terpusat pada anchor, 3 yang di sini bergerak. Jadi formasi 1 anchor, 3 orang bergerak untuk membangun celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gol. Nah, bisa dilihat ini anchornya tetap di posisi sini, cuman pada saat finishing dia bisa membelah ya, menemukan celah untuk finishing. Ini ya, tentunya kalau dilihat dari finishingnya ini adalah fleksibel ya. Ini hanya buatan saya aja, tentunya ini bisa bervariasi tergantung dari kembali lagi situasi dan kebutuhan tim itu sendiri pada saat latihan. Yang jelas ini terfokusnya pada posisi di anchor ya. Kita coba lihat sekali lagi skemanya. Yang dilihat adalah skema pondasinya ya. Anchor menjadi pondasi utama untuk melakukan passing, mengatur tempo. Tentunya kalau finishing itu tergantung dari kebutuhan tim dan situasi di latihan untuk bisa memanfaatkan keunggulan dari para pemain itu sendiri. Ada yang punya kecepatan berarti mengandalkan flank, ada yang punya terupas bagus berarti anchor murninya itu bertugas untuk terupas, ada yang punya balik badan bagus berarti mengandalkan pivot. Tapi awal mula serangan yang mengatur temponya adalah seorang anchor murni.
Masuk ke pembahasan yang ketiga, pola 4-0. Berbeda dengan 1-2-1 dan 1-3, pola 4-0 adalah memungkinkan para pemain untuk all around, artinya adalah menjelajah. Mereka bisa di semua tempat. Mereka dituntut untuk bermain cepat di semua tempat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa mereka ini bisa posisinya membentuk pola 1-2-1 tadi kotak, bisa membentuk bulat di sini saja, bisa membentuk bisa membentuk satu orang di sini terus garis lurus di sini. Yang jelas adalah begitu dia passing, mereka melakukan pergerakan cepat, berpindah ruang cepat untuk menemukan celah cepat, membongkar pertahanan lawan secara cepat dan akurat. Skemanya bagaimana? Yuk kita coba sama-sama lihat. Tentunya jangan lihat finishingnya hanya ujung saja supaya lebih ketahuan. Ini skemanya, mereka posisinya berubah-ubah tanpa ada pola yang bentuk ruang yang pasti ya. Yang jelas mereka memanfaatkan semua ruang supaya mereka bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan atau finishing touch untuk membuat gol. Kita buat sekali lagi, jadi tidak ada bentuk yang pasti dalam formasi 4-0. Yang jelas mereka bergerak mencari celah seperti pola-pola tiki taka ya di Barcelona. Jadi seperti ini bentuk garis lurus, passing lagi, bisa memanfaatkan lebar lapangan atau celah yang ada di tengah yang dibuat oleh lawan. Itu pola 4-0. Dan yang terakhir, yang keempat adalah power play atau pola 5-0, di mana pola ini bertujuan untuk pertama menguasai ball position, yang kedua untuk mengejar ketertinggalan. Jadi tim itu biasanya jika menit-menit akhir ketinggalan, mereka akan melakukan power play. Apa itu power play? Power play adalah kiper ikut bantu menyerang sehingga penyerangannya itu full power. Jadi betul-betul terfokus pada penyerangan. Resikonya apa? Begitu kiper naik, tentunya gawang tidak ada yang jaga. Ya, tapi keuntungannya adalah kita harus cepat mengejar ketinggalan. Bagaimana skemanya? Coba kita lihat sama-sama. Build up, kemudian kiper cepat-cepat naik ke atas. Alasannya apa naik ke atas? Karena kalau kiper berada di daerah sendiri, maka kiper akan mempunyai batasan waktu penguasaan bola. Berapa lama? 4 detik. Maka dihitung oleh wasit. Jika kiper menguasai bola di daerah sendiri, baik di sini atau di manapun, yang penting di setengah lapangan daerah sendiri, maka kiper punya batasan waktu untuk 4 hitungan. Jika lewat akan terjadi foul. Begitupun yang kedua, peraturan yang kedua, kiper terima bola 1 kali dari pemain, oper lagi, terus terima lagi di daerah sendiri, itu kena pelanggaran back pass. Maka untuk menghindari dua hal tersebut, kiper harus cepat berada di melewati garis tengah lapangan menuju ke daerah lawan supaya bebas hitungan dan bebas sentuhan, tidak bebas. Jadi 4 pola dasar yang selalu ditampilkan dalam suatu pertandingan baik di Liga Profesional maupun di laga internasional. Jadi seperti itu penjelasan di part 4. Adapun penjelasan lain tunggu di part selanjutnya. See you.